Kalau dengar kata pesantren, apa yang langsung terbayang di pikiran kalian? Santri yang serba dilarang, pakaian jadul, aturan ketat, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, tunggu dulu, stigma itu sudah ketinggalan zaman banget. Karena sekarang, banyak pesantren yang justru modern, kekinian, bahkan mendukung banget potensi santrinya. Dari teknologi, bahasa asing, sampai dunia kreatif, semua bisa berkembang di pesantren zaman now. Apalagi di sekitar Jabodetabek, ada banyak pesantren keren yang bukan cuma fokus pada ilmu agama, tapi juga memadukan pendidikan modern dan kegiatan ekstra yang bikin betah. Penasaran kan, pesantren mana saja yang cocok banget buat santri generasi milenial? Jangan skip, karena di video kali ini kita bakal bahas 7 pesantren di Jabodetabek yang cocok untuk santri zaman now. Dijamin, setelah nonton sampai akhir, pandangan kalian soal pesantren bakal berubah 180 derajat. 7. Darus Sunnah International Institute for Hadith Sciences. Darus Sunnah merupakan pesantren yang fokus mempelajari ilmu hadis yang didirikan oleh Prof. Dr. K.H. Ali Mustafa Yakub, seorang ahli hadis Indonesia yang pernah dipercaya oleh pemerintah Indonesia sebagai imam besar Masjid Istiqlal mulai September tahun 1999 hingga April tahun 2016. Pesantren ini bermula dari pengajian yang diselenggarakan di kediaman Kiai Ali dan berawal dari 3 orang santri, yang lambat laun menjadi semakin banyak sehingga menuntut Kiai Ali mengembangkan pesantren dan membangun beberapa bangunan baru. Pesantren ini terletak di Jalan Impres 0209 Cirende Ciputat Timur, yakni tepat berada di belakang kampus kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Karena keahlian Kiai Ali dalam bidang hadis, pesantren ini pun fokus pembelajarannya terhadap ilmu hadis dan hadis. Awalnya pesantren ini didirikan khusus untuk mahasiswa. Namun 3 tahun terakhir, pesantren ini mulai membuka madrasah 6 tahun yang setara dengan SMP dan SMA. Walaupun madrasah, fokus kajiannya masih tentang hadis dan ilmu hadis. Sampai saat ini, Madrasah Darus Sunnah hanya menerima santri laki-laki karena fasilitas yang terbatas. Selanjutnya jika fasilitas dan lokal gedung mencukupi, pesantren akan segera menerima pendaftaran bagi santri madrasah perempuan. Darul Quran. PPPA Darul Quran berkonsentrasi dalam upaya membangun kesadaran masyarakat untuk kembali pada Al-Quran, dengan menggulirkan program-program yang bertujuan untuk membibit dan mencetak penghafal Quran. Inilah yang menjadi ciri khas pesantren ini, yaitu tahfiz Quran. Pesantren yang didirikan oleh Us. Yusuf Mansur ini bermula dari sudut sempit musola bulak santri yang bersebelahan dengan makam desa. Di tempat inilah berawal aktivitas PPPA Darul Quran mengusung visi dan cita-cita besar. Beberapa kegiatan pesantren yang juga menjadi metode khas dari Daku adalah salat berjamaah dan jaga hati, jaga sikap, tahajud, duha dan qabliyah ba'diyah. Menghafal dan tadabur Al-Quran, sedekah dan puasa sunnah, belajar dan mengajar, doa, mendoakan dan minta didoakan, ikhlas, sabar, syukur dan ridho. Beberapa hal tersebut disebut sebagai Daku Method, yang menjadi kekhasan dan model pembelajaran di pesantren ini. 5. Darul Ulum Lido. Pesantren modern Darul Petik Terbalik Ulum memiliki jenjang pendidikan resmi dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Pada awal berdiri, pesantren ini mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Semakin lama santri yang ada semakin banyak, hingga mencapai 800-an santri. Semua itu tidak dapat dipungkiri berkat nama besar Kiai Haji Elon Syuja Petik Terbalik I dan juga buah dari gaya manajerial Der. Kiai Haji Ahmad Dimyati, sang pendiri, yang begitu memperhatikan santri-santrinya. Kegiatan santri pesantren modern Darul Ulum Lido selama 24 jam wajib menetap di dalam komplek pondok pesantren. Semuanya wajib mengikuti rangkaian disiplin pesantren yang telah ditentukan.
Kurikulum yang dipakai menggunakan dua model kurikulum. Pertama, kurikulum Al-Ulum Al-Tanziliyah yang meliputi Quran wa ulumuhu, hadits wa mustalahuhu, fiqh wa kawaiduhu wa usuluhu, tarbiyah, mantik, kawaid, nahu dan saraf balagah, mahfuzat, faraid, tauhid, tarikh Islam, mutala'ah, insya, wa al-tabir, al-lughah al-arabiyah. Kedua, kurikulum Al-Ulum Al-Kauniyah yang meliputi fisika, kimia, biologi, sejarah, ekonomi, geografi, matematika, kewarganegaraan, guidance dan konseling, psikologi, sosiologi dan antropologi, bahasa Inggris dan grammar, bahasa dan sastra Indonesia. Seluruh kurikulum tersebut dipadukan di dalam sebuah sistem pengajaran langsung, direct method, Al-Tariqah Al-Mubasyirah, secara integral dan komprehensif selama 24 jam. Empat, Daar El-Qolam. Pondok pesantren Daar El-Qolam didirikan pada tanggal 20 Januari tahun 1968 Masehi, 27 Ramadan 1318 H oleh Dr. K.H. Ahmad Rifai Arif atas perintah ayahnya H. Kasat Mansur. Kiai Rifai adalah alumnus Pondok Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur tahun 1966. Selepas pengabdiannya sebagai tenaga pengajar di pondok tersebut selama 2 tahun, beliau kembali ke kampung halamannya untuk membantu ayahnya mengelola Madrasah Ibtidaiyah Masyarikul Anwar. Dewasa ini pondok pesantren Daar El-Qolam telah berkembang pesat menaungi 4 institusi pendidikan yakni Daar El-Qolam 1, 2, 3, dan 4. Sebagai upaya kaderisasi kepemimpinan yang dimotori oleh Kiai Syahiduddin sebagai pengemban amanat pertama, maka Daar El-Qolam pada tahun 2009 diamanatkan kepemimpinannya kepada Kiai Haji Nahrul Ilmi Arif untuk memimpin Daar El-Qolam 1 dan 4. Sedangkan Daar El-Qolam 2 kepada Kiai Haji Odi Rosihudin dan Daar El-Qolam 3 kepada Al-Ustadz Zahid Purnawibawa. Pendidik dan pengajar di pesantren ini berasal dari lulusan beberapa perguruan tinggi ternama, baik dari luar maupun dalam negeri. Semua guru tinggal dan hidup bersama santri, dalam satu kawasan pondok pesantren. Sehingga bisa selalu mengawasi aktivitas dan kegiatan santri di pesantren. Pesantren ini juga menggunakan 2 bahasa sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga para santri terbiasa dengan bahasa asing yang digunakan untuk diamalkan nantinya. Mulai Daar El-Qolam 1 hingga 4, semuanya memiliki diferensiasi tersendiri yang berlandaskan kaedah Al-Muhafadatu Al-Qadim Asalih wal Ahdu bil Jadid Al-Ashlah. 3. Ashidikiyah. Pondok pesantren Ashidikiyah didirikan pada tahun 1406 bulan Juli tahun 1985 Masehi oleh Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar, SQ. Pondok pesantren Ashidikiyah telah membuka 11 pesantren yang tersebar di beberapa daerah, Kedoya, Jakarta, Batu Ceper Tangerang, Cimalaya, Karawang, Serpong, Tangerang, Cijeruk, Bogor, Musi Banyuasin, Sumsel, Wei Kanan, Lampung, Gunung Sugi, Lampung, Cianjur, Jawa Barat. Ashidikiyah memiliki beberapa jenjang pendidikan, mulai Madrasah Diniyah, Madrasah Ibtidaiyah, MA, Mahat Alis Sayyidus Hidikiyah, dan Pesantren DIKTERAPAN. Bahkan Ashidikiyah juga membuka beberapa jenjang pendidikan umum seperti SMP, SMA dan SMK. Selain itu ada beberapa ekstrakurikuler menarik yang dimilikinya, yaitu Pramuka, PMR dan KKR, Paskibraka, Drum Band, Kasidah, Kaligrafi, Silat, Karate, dan bagi yang jago main alat musik, pesantren ini juga menyediakan kegiatan ekstra berupa music band. Pesantren yang sampai saat ini masih dipimpin KH Nur M. Iskandar ini mengusung misi, menyelenggarakan pendidikan berbasis agama Islam, teknologi modern, dan ekonomi kerakyatan mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. 2. Darul Rahman.
Pondok Pesantren Darul Rahman berdiri pada tanggal 11 Januari tahun 1975 di atas lahan wakaf seluas kurang lebih 5.085 m2, terletak di Jalan Senopati Dalam 2, No. 35A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pesantren ini didirikan oleh K.H. Syukron Makmun dan dibantu kawan-kawan. Bahkan hingga sekarang, pesantren ini masih diasuh langsung oleh K.H. Syukron Makmun. Mulai didirikan, pesantren ini menggunakan sistem pendidikan terpadu, yaitu perpaduan antara sistem yang ada di Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, dengan dua bahasa sebagai ciri khasnya, dan sistem Pondok Pesantren Salafiyah yang mengajarkan kitab-kitab kuning. Sampai saat ini, Darul Rahman sudah memiliki 3 pondok cabang. Jenjang pendidikan yang ada di pondok ini adalah Sanawiyah dan Aliyah, setingkat SMP dan SMA. Satu, Darunajah. Pondok Pesantren Darunajah adalah pesantren modern yang berkembang di 17 lokasi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Banten, Bengkulu, Riau, Lampung, sampai Kalimantan. Ada 57 satuan pendidikan dengan 10.000 santri lebih. Jenjang pendidikan di Darunajah lengkap dari PAUD, TK, SD, TMI, setara SLTP SLTA atau setingkat SMP, EMS, SMA, Madrasah Aliyah, sampai perguruan tinggi, juga tahfiz Al-Quran. Akreditasi A, bahkan pesantren ini sudah diakui kualitasnya oleh pemerintah dan masyarakat. Pondok Pesantren Darunajah memiliki kegiatan menarik bagi santri-santrinya. Kegiatan ekstrakurikuler diatur rapi, setiap hari, sepanjang tahun. Santri-santri Darunajah dikenal baik, sopan, santun, pintar, terampil dan berprestasi. Kurikulum Pondok Pesantren Darunajah adalah perpaduan kurikulum Pondok Modern Darussalam Gontor, kurikulum nasional dan pesantren salaf. Pelajaran-pelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris diajarkan langsung dengan bahasa aslinya. Jadi jangan khawatir ketinggalan zaman. Gila sih, keren banget kan pesantren zaman now. Bukan cuma ngaji, tapi juga bisa ngembangin bakat, bahasa asing, sampai kreativitas. Jadi, mondok itu bukan ketinggalan, tapi justru level up buat masa depan. Pesantren mana nih yang paling bikin kamu pengen daftar? Tulis di komen ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar makin banyak yang tahu kalau pesantren itu gaul abis.